warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya. Selamat pagi, Bu. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doanya. Baik, terima kasih. Siang ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa seagama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang bagaimana kabarnya Anda hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Semua ya. Ya. Apakah semuanya hadir pada hari ini atau ada yang absen? Anda coba dicek dulu temannya. Hadir semua, Bu. Ada yang tidak hadir, ada yang tidak hadir. Siapa itu? Akila, Bu. Kenapa dia kok nggak hadir? Ada suratnya? Tidak ada, Bu. Berarti Alfa ya? Iya, Bu, ya, Bu. Ada lagi yang tidak ada pada hari ini, Anda? Tidak ada, Bu. Kedengaran nggak suara itu sampai ke belakang? Kedengaran, Bu. Baiklah. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan dicek dulu kalau masih ada sampah yang berserakan di dalam laci atau mejanya, di sekitar mejanya harap dibuang ke tong sampah terlebih dahulu ya, Anda. Nah, kalau dan buku-buku yang tidak berhubungan, hal-hal yang tidak berhubungan dengan kimia harap disimpan terlebih dahulu. Ibu orangnya tidak suka diduakan ya, jadi kalau ada ketahuan Ibu di jam pelajaran Ibu, jangan salahkan Ibu kalau tugas yang Anda kerjakan itu Ibu ambil dan tidak akan pernah saya kembalikan ke tangan Anda. Paham? Paham, Bu. Oke. Lampu mati, Bu. Mungkin ngerti ya? Karena menduakan Bu. Pembelajaran kita hari ini. Siap, Bu. Oke, minggu lalu coba dicek lagi catatannya. Minggu lalu kita materinya sudah bahas sampai mana? Simpat, Bu. Simpat? Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai jadi warna hitam. Ya. Kita akan bahas mengenai daya antar listrik dari senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau cek lagi masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat siapa yang bisa menyebutkan salah satu sifat dari larutan elektrolit? Bu, Ya, silakan Intan. dapat menyampaikan listrik, Bu. Ya, ada lagi ya Nanda? Ya, ini. Ada gelembung gas, Bu. Iya, benar. Ada lagi? Bu, ionisasi sempurna, Bu. Iya, benar sekali. Nah, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh larutan elektrolit? Boleh kuat atau lemah? Ya, Garisman. H2SO4, Bu. Iya, benar. Ada lagi ya Nanda? Bu, Ya, NaCl, Bu. iya benar. Nah, itu merupakan salah satu contoh larutan elektrolit. Kalau contoh larutan non elektrolit, siapa yang masih ingat? Bu, Yang belum? Silakan Mesa. larutan urea, Bu. Bisa diulangi, Mesa? Kurang kedengaran sama Ibu. Larutan urea, Bu. Iya, benar ya. Jadi alhamdulillah berarti Anda masih ingat materi kita sebelumnya, Anda. Itu kan kita mengelompokkannya berdasarkan kuat lemahnya kan. Nah, hari ini kita akan mengkaji mengenai bagaimana daya antar listriknya itu dari segi jenis ikatannya atau berdasarkan senyawa ion atau kovalennya. Jadi kita akan melihat bagaimana listrik itu bisa dihantarkan. Oke. Di kelas 10, Ananda sudah pernah belajar tentang ikatan kimia kan? Iya, Iya, Bu. Nah, di sini kita punya istilah senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, Anda masih ingat nggak apa itu senyawa ion? Atau ikatan ion dulu deh. Ini tadi udah ya, nikah sekarang. Baik, Bu. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat daya tarik menarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif dari logam dan non-logam, Bu. Iya, benar sekali ya. Nah, itu kan untuk ikatan ion. Lalu bagaimana dengan senyawa ion? Itu kan ikatannya kan. Nah, lalu kalau bagaimana
senyawa yang terbentuk dari ikatan ion, Bu. Iya, pintar. Siapa yang tahu apa contoh salah satu contoh senyawa ion yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang dekat di dapur ini ada. Atau kita kenal dengan garam dapur ya. Oke, selanjutnya untuk senyawa kovalen. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu senyawa kovalen? Siapa yang masih ingat dari ikatannya dulu? Apa itu ikatan kovalen? Silakan Rafni. Ikatan yang terbentuk dari pemakaian elektron bersamaan. Pemakaian bersamaan. ya, Dua elektron berreaksi bersamaan. Oke, yang benar ya. Jadi senyawa kovalen itu kan terbentuk karena pemakaian bersama elektron. Jadi kalau senyawa kovalen berarti senyawa yang Terbentuk dari ikatan kovalen. Ikatan kovalen yang tadi ya. Nah, senyawa kovalen ini kan ada dua. Ada yang polar, ada yang non polar. Polar ini kan artinya kutub, non polar berarti tidak ada kutub. Nah, siapa yang masih ingat apa contoh dari senyawa kovalen polar dalam kehidupan sehari-hari? Masih ada yang ingat? Ikatan kovalen polar itu terbentuk antara apa saja? Antara unsur Non-logam. dengan non-logam. Ya, contoh sederhananya yaitu asam klorida atau lainnya juga bisa asam asetat ya. Kemudian kalau yang kovalen non polar itu bisa benzena dan lain sebagainya. Itu untuk review saja untuk atas bagi dari Ananda. Nah, sekarang kan pasti muncul pertanyaan. Untuk apa sih Bu kita belajar materi kita hari ini? Pada yang tahu nggak kok kita perlu belajar materi ini? Nggak ada yang tahu ya. Nah, jadi ternyata senyawa larutan elektrolit khususnya, contohnya senyawa ion kovalen ini ternyata bermanfaat bagi tubuh kita atau dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya di dalam tubuh kita itu dalam kinerja sistem saraf. Nah, Ananda tahu ini apa? Tahu. Kita lagi nggak iklan ya, tapi kita mau belajar. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan komposisi apa aja yang ada di sini? Air. Baca, Bu. Iya. Komposisinya ada air, Bu, gula, pengatur keasaman, natrium klorida, Bu. Ya, catat ya, natrium Klorida. Kemudian ada kalium klorida, Bu. CL. Oke, berarti Ananda sudah dari komposisi ini kan sudah kelihatan ya adanya garam-garam seperti natrium klorida, kalium klorida. Nah, sesuai dengan yang kita bahas tadi, natrium klorida itu termasuk apa? Senyawa Dan kovalen ya. Lalu timbul lagi pertanyaan, bagaimana cara kerja dari larutan elektrolit ini atau senyawa ion ini di dalam tubuh kita? Nah, itu kan yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Jadi di dalam sistem saraf itu mungkin Ibu jelaskan sedikit ya. Di dalam sistem saraf itu Anda di biologi pernah belajar kan ada yang namanya sistem saraf, ada dendritnya, sistem di Pernah, Bu. saraf kan. Pernah, Bu. Nah, jadi guna larutan elektrolit ini adalah untuk membantu saraf kita itu dalam mengantarkan impuls listrik. Jadi di saraf itu kan kerjanya cepat tuh. Jadi di sana ada listrik yang mengalir dalam sistem saraf kita sehingga tubuh kita bisa dari otak akan dikirimkan ke tubuh yang diinginkan. Jadi itu ya salah satu manfaat dari senyawa ion atau larutan elektrolit dalam tubuh kita. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak ya Nanda. Contohnya di dalam sel aki maksudnya ya. Di sana ada larutan elektrolit yaitu H2SO4. Jadi banyak sekali contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa gunanya? Apa maknanya? Nah, coba Anda bayangkan NaCl itu kan terurai menjadi kalau di dalam tubuh kita kan akan terion ya, jadi Na+ dan -. Nah, Allah itu menciptakan makhluk itu tidak pernah sia-sia. Bahkan ion aja yang Na+ dan -, yang berkurang sangat kecil aja ada manfaatnya. Apalagi kita gitu. Jadi di sanalah kita meningkatkan rasa syukur kita atas
apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernah merasa, oh saya tidak berguna. Ananda tidak boleh merasa seperti itu. Ya Ananda? Iya, Bu. Oke, cari pahami ya. Bisa, Bu. Oke, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk berdasarkan yang Ibu paparkan tadi, itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini sesuai kabar. Ya. Yaitu untuk menganalisis bagaimana sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dan bagaimana lebih ke menganalisis bagaimana daya hantar listrik dari senyawa ion dan senyawa kovalen. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan membahas sampai pada level submikroskopisnya pada hari ini ya. Dan sekarang Ibu minta Ananda semua untuk duduk berkelompok terlebih dahulu. Silakan pilih anggota yang menurut Anda nyaman untuk berdiskusi bersama dia ya. Bebas. Maksimal 4 orang per kelompok. Nah, jangan sampai ada yang bersuara ya Ananda. Jadi harus tetap tenang. Oke, bisa dipercepat langkahnya Ananda? Sudah? Ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Soalnya ada sedikit tambahan di modul yang sebelumnya pernah Ibu berikan. Ini untuk kelompok. Ya, sama-sama. Nah, nanti kalau untuk mengejar LKPD-nya boleh ya. Nah, di belakang LKPD itu ada materi tambahan ya untuk materi kita hari ini. Jadi itu bisa jadi referensi juga bagi Ananda. Kelompok belakang, kelompok 3 ada perhatiannya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Tenang dulu ya. Nah, jadi sekarang kita akan belajar dengan sistem diskusi kelompok. Nah, setelah Ibu jelaskan sedikit mengenai bagaimana cara Anda bekerja hari ini, silakan Anda berdiskusi dalam kelompok kecilnya masing-masing. Setelah itu, Ibu kasih waktu selama 20 menit. Nanti setelah itu kita presentasi. Bisa dipahami Anda? Bisa, Bu. Oke, sekarang coba perhatikan pada LKPD-nya terlebih dahulu. Di sana hanya ada 2 soal namun beranak ya. Nah, di sana ada 3 buah gambar. Bisa kelihatan jelas nggak gambarnya itu Nanda? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Nah, jadi di sini itu kan ada padatan NaCl, lelehan sama larutannya ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari di dapur Ananda ada kan pernah nggak melihat adanya garam dapur? Sering lihat, Bu. Nah, sering kan? Iya, Bu. Apalagi yang sering masak ya. Iya, Bu. Nah, Ananda tahu kan kalau bahwasanya garam dapur itu bisa menghantarkan listrik. Udah tahu tadi kan? Kok bisa Ananda lihat secara langsung kalau dia itu menghantarkan listrik? Tidak, Bu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu ternyata dia menghantarkan listrik? Nah, salah satunya itu ya dengan cara kita masukkan dia ke dalam gelas kimia, bisa dilarut, kemudian dilarutkan dalam air, kemudian kita kasih elektroda. Bisa elektrodanya itu dari batang pensil atau dari karbon yang ada pada pensil Anda, kemudian dihubungkan dengan arus listrik atau yang memiliki beda potensial, dan kemudian dihubungkan juga dengan lampu seperti pada gambar yang di LKPD Anda itu. Nah, jadi di sana kita bisa mengamati kalau seandainya dia bisa menghantarkan listrik, maka lampunya itu akan menyala dan akan ada gelembung pada elektrodanya tadi. Nanti untuk konsep elektrolisis ini akan Anda pelajari lebih lanjut pada di kelas 12 nantinya ya. Jadi itu konsepnya ya. Jadi kalau dia bisa mengantarkan listrik berarti ada nyala lampu, ada gelembung. Itu salah satunya. Kemudian kalau dia tidak bisa mengantarkan arus listrik berarti lampunya padam. Pertemuan sebelumnya kan itu sudah dibahas juga sama Bu Elsa kan? Ya. Nah, ada pertanyaan sebelum kita mulai diskusi kelompoknya? Bisa dipahami Anda? Bisa. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan dimulai. Nanti kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.
kelompok yang kedua. Ada kendala yang kedua? Belum Bu. Oke. Tentukan jenis ikatan dan gambarkan struktur ikatan yang terjadi pada. Bisa dikerjakan kelompok 3? Iya kan? Iya bunda. Ada yang ingin ditanyakan? Belum lagi. Nah, maksudnya kan NaCl itu termasuk semua apa? Hafalin. Ion. Maaf ya Bu. Ya. NaCl itu kan terdiri dari logam dan Non-logam. termasuk semua ion. Iya. Ion. Jadi nanti digambarkan, maksudnya digambarkan ikatannya itu dalam bentuk struktur Lewis. Oh. Ya. Ya. Yang kemarin kasih kemarin. Itu sudah belajar kan? Hai Bopi. Sama Ibu Vivi kan. Jadi dikasih, ya nanti dikasih aja tanda ini, oh ini ternyata yang ikatan ion itu. Itu aja. Yang untuk coba diperhatikan Anda di pada LKPD-nya untuk soal yang absen ya, sebentar ya. Iya Bu. Yang pada nomor 1 yang C, jelaskan bagaimana daya hantar listriknya pada senyawa NaCl pada ketiga keadaan tersebut. Jadi di sini Anda diminta untuk menganalisis dari gambar yang ada di LKPD-nya itu. Coba Anda perhatikan bagaimana posisi dari ion-ion yang ada pada gambar tersebut. Bisa dipahami Anda? Untuk keterangan jadi sudah ada. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ada ngerti? Tuliskan persamaan reaksi kita Baiklah Anda semua, mohon perhatiannya sebentar. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Bedanya kok HCl tadi. Nah, baiklah Anda semua, waktunya sudah habis. Ya, tidak ada lagi yang mengerjakan LKPD. Sekarang waktunya kita presentasi sesuai perjanjian tadi ya. Nah, untuk soal nomor 1, siapa kelompok mana yang mau presentasi? Gak ada, sebelum Ibu tunjuk ini yang bakal presentasi. Oke, Ibu tunjuk kelompok 3, silakan presentasi untuk soal nomor 1. Ya, dari sini aja. Mana yang semuanya ya, semuanya ABC. Ayo, ini waktu kita udah mepet ya Nanda. Mia 10 menit lah. Ayo kelompok 3, berapa bisanya aja dulu, karena kita kan bakal diskusi juga. Nomor 2 nggak Bu? Oke, gak apa-apa, silakan nomor 2 aja, gak apa-apa. Ini dijawab nomor 1 2 kan bisa. Ya cepat ya, mohon cepat ya Nanda. Soal nomor 1 yang A. Tentukan jenis ikatan dan gambarkan struktur ikatan yang terjadi pada senyawa NaCl. Jenis ikatannya itu senyawa ion, ikatan ion. Strukturnya itu Perlu digambarkan ke depan.
Ya, bukan lagi. Nah, yang mana nih? C-nya ada jawabannya. Mana yang ikatan ion? Oke, bagaimana kelompok lain? Apakah jawaban kelompok 1 ini benar? Ini bukan sama. Jawaban dari kelompok 3 ini benar ya. Lanjut untuk pertanyaan yang Kedua. yang maksudnya poin yang B, Bu. Iya kan? Iya. Oh, kami cuma bisa jawab yang A, Bu. Oke, dari kelompok lain ada nggak yang bisa menjawab? Nomor 1 untuk poin yang B dan C. Jadi yang ini benar ya. Gak ada yang bisa menjawab? Ada yang perhatian Anda semuanya? Perhatikan ke depan ya. Ada yang bisa menjawab untuk salah satu nomor 1 yang A dan yang B dan C? Gak ada yang bisa sama sekali? Ya, 82. Oke, sebelumnya kita kasih hapus dulu untuk kelompok 3. Ini udah benar tipenya H ya. Nah, mungkin langsung kita bahas saja. Untuk soal mungkin yang soal yang B bisa ya. Untuk soal yang 1C itu kan ditanya bagaimana daya antar listrik dari ketiga senyawa pada gambar ini. Nah, yang pertama untuk padatan NaCl. Di sini padatannya dikasih elektroda dan dialirkan ke ada lampunya ya. Bisa Anda perhatikan pada gambar mikroskopisnya. Di sini kan ion-ionnya itu dalam bentuk kristal yang sangat rapat kan, dan ion-ionnya tidak bergerak bebas. Makanya berarti bahwasanya padatan NaCl ini tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak ada ion-ion yang bergerak bebas karena dia masih dalam bentuk padatan atau dalam bentuk kristal. Makanya tidak ada elektron yang dihantarkan pada padatan NaCl. Kemudian untuk yang gambaran kedua, lelehan NaCl. Nah, kalau di lelehan itu kan ada nggak air atau pelarut di dalamnya? Tidak kan? Tidak, Bu. Berarti ini murni NaCl aja semuanya. Nah, coba perhatikan pada submikroskopisnya. Di sini ada ion Cl-, kemudian ada ion Na+ yang terurai atau bisa yang strukturnya itu agak lebih lengkap. Berarti kan bisa disimpulkan karena adanya ion yang bergerak bebas, makanya pada lelehan NaCl itu dapat memancarkan arus listrik, makanya ada nyala lampunya. Bisa dipahami sampai sini dulu? Bisa, Anda? Bu. Oke. Kemudian untuk pelarutan NaCl di sini kan berarti kan sudah ada pelarut yaitu H2O ya. Nah, di sini untuk H2O-nya, kemudian untuk ion Cl- dan ada NaCl yang bisa bergerak bebas pada larutan ini. Makanya larutan NaCl itu bisa mengantarkan arus listrik. Jadi itu jawabannya Ananda. Jadi senyawa itu bisa menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Ya mungkin karena waktu kita sudah mepet, kita bahas sampai soal nomor 1 aja dulu. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Dari yang Ibu jelaskan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan terkait materi kita hari ini? Ada dia. Tidak menjawab. Ya, silakan kelompok 3.
Baik, sesuai yang Bapak tadi Bang. Ya betul, yang barusan Ibu jelaskan tadi, kesimpulan semuanya itu bahwasanya kalau dia bentuk padatan, dia tidak dapat mengantarkan listrik karena ion-ion tidak ada bergerak dalam suatu wadah yang tidak bergerak bebas dalam suatu wadah yang dicoba untuk dicobakan apakah dia itu mengantarkan listrik. Kemudian kalau bentuk lelehan juga tidak bisa karena Bisa atau tidak? iya masalahnya uangnya bisa cuma tidak terlalu bebas gitu Bu. Nah, karena Intinya bisa ya. iya sebenarnya bisa cuma lampunya nanti redup gitu Bu. Iya. Nah, kalau bentuk larutan itu sudah otomatis bisa mengantarkan listrik kalau larutannya itu adalah larutan senyawa ion. Oke, kita kasih hapus untuk Apa ini Bu? untuk mengecek pemahaman Ananda. Sekarang Ibu punya sebuah kertas. Iya. Nanti kertasnya akan Ibu lempar. Siapa yang dapat kertasnya dia yang harus menjawab pertanyaan Ibu ya. Gampang kok. Sebutkan salah satu contoh senyawa ion. Enak kepala ya, sok. Satu aja. Ya, benar. Sebutkan salah satu contoh senyawa kovalen. Ayo. Ya, benar. Bagaimana daya antar listrik dari lelehan dari CaCl2? Ya, CaCl2 itu kan merupakan senyawa ion, berarti lelehannya dapat mengantarkan listrik tapi sedikit Bu. Ya, benar. Oke, berarti alhamdulillah Anda sudah paham ya untuk materi kita hari ini. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu keluar, Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan Anda kalau sistem pembelajaran kita seperti ini? Seru. Meskipun Iya. Maksudnya kita ya? Oke. Apa jadinya Bu? Ya, insya Allah itu akan menjadi kebaikan juga bagi Ibu dan kita semua tentunya ya. Baiklah, terima kasih banyak atas partisipasi Anda semua. Mohon maaf ya atas terima kasih atas partisipasi Anda semua. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan atau kesalahan kata dan tindakan tadi ya. Nah, untuk memantapkan pemahaman Anda mengenai materi hari ini, silakan kerjakan tugas kan tadi nomor LKPD pada soal nomor 2 belum terjawab ya. Nah, silakan Anda kerjakan itu dan boleh berdiskusi kelompok dan kita bahas minggu depan. Dan untuk materi kita minggu depan, silakan Anda pelajari materi mengenai yaitu pengelompokan dari daya antar listrik, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bisa dipahami Anda? Bisa. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.